Selamat datang kembali, masih di topik yang sama dengan video sebelumnya mengenai latihan membuat tabel di Microsoft Excel. Dan di video ini kita akan coba buat ya tabel seperti ini di Microsoft Excel. Dan seperti biasa untuk isian datanya ini diabaikan karena kita hanya akan fokus tentang bagaimana cara membuat tabel seperti ini pada Microsoft Excel. Dan jangan lupa sebelum kita buat tabelnya kita harus kenali dulu tabel yang akan kita buat. Bahwa pada tabel ini ya, ini terdiri dari 13 kolom, ya, 13 kolom dan 25 baris. Di mana pada kolom headernya, ya, di sini di kolom nomor, kolom nama siswa, kolom NIM, ini terjadi penggabungan sel, ya, begitu pula dengan kolom tanggal. Dan untuk posisi kertasnya, ya, kalau di video-video sebelumnya itu kita menggunakan posisi kertas portrait, ya. Kalau yang ini kita gunakan nanti posisi kertas yang landscape. Dan satu hal lagi khusus di bagian headernya ya, header tabelnya. Karena tabel ini ya lebih dari satu halaman, ya maka header ini itu akan dicetak berulang. Dalam artian setiap halaman baru, header ini akan dicetak. Jadi kita tidak perlu membuat header berikutnya ya pada halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba buat tabel ini di Microsoft Excel. Untuk kopnya kita mulai dari sel A1 ya. Di sini absensi semester sekian, kelas sekian. Enter satu kali. Di sini bulan Agustus. Bulan Agustus 2021. Kita lihat tuturannya dulu ya. Di sini ada mata pelajaran, kemudian titik 2 bahasa Inggris. Ini nanti kita ketiknya di kolom C ya. Di baris keempat, karena di sini ada satu free baris ya. Kita ketiknya di baris 4. Di sini mata pelajaran. Kemudian kita ketiknya di kolom C untuk bahasa Inggris. Titik 2 bahasa Inggris. Kemudian di sel A5 di sini guru atau pengajar. Pindah di kolom C titik 2 nama gurunya. Oke, lanjut untuk tabelnya. Ini ada satu baris free lagi ya. Kita akan buat headernya dulu ya. Nomor, nama siswa, NIM, dan tanggal. Oke, di sini di sel A7 nomor tab 1 kali untuk pindah kolom B. Di sini nama siswa, tab 1 kali untuk pindah di kolom C. Di sini NIM. Tab 1 kali untuk pindah di kolom D. Di sini tanggal. Oke, kita ubah dulu luas kolom dari kolom nomor ya, tepatnya di kolom A. Saya kecil sedikit. Dan saya tambah luas untuk kolom B, tepatnya di kolom nama siswa ya. Kemudian NIM juga saya tambah luasnya sedikit. Kemudian tanggal. Ini kita lihat dulu berapa kolom yang diambil khusus untuk tanggal. Kita hitung dulu. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kolom yang digunakan untuk tanggal. Sekarang kita blok. Mulai dari kolom D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sampai di kolom M. Ya, mulai dari kolom D sampai dengan kolom M. Nah, sekarang kita tarik salah satu barisnya ya. Kita perkecil sedikit.
Ini kita lakukan supaya ke 10 kolom ini, yaitu nanti luasnya sama ya. Klik dan tahan, kemudian tarik. Nah, seperti itu. Nah, sisanya tinggal kita gabung sel untuk tanggal ya. Mulai dari sel D7 sampai dengan sel M7. Ya, di blok, kemudian pilih Merge and Center. Ya, jangan lupa sekalian kita cetak tebal. Kemudian untuk kolom nomor ya, kolom nomor, nama siswa dan NIM, ini terjadi juga penggabungan sel di sini. Di sini sel A7 di blok sampai dengan sel A8. Kemudian pilih Merge and Center. Kemudian kita posisikan teksnya ke tengah-tengah sel ya. Pilih ini, Middle Align. Nama siswa juga di blok Merge and Center. Name sama, Merge and Center. Kemudian pilih Middle Align untuk ke tengah-tengah sel ya. Ya, ke tengah secara vertikal dan ke tengah secara horizontal ya. Oke, sampai di sini kita sudah membuat format headernya ya. Selanjutnya kita akan membuat nomor urutnya ya. Ini kita gunakan data yang berurutan. Di sini 1 sampai berapa ya? Sampai 22. Ya. Angka 1, kemudian tinggal kita buat data yang berurutan ya. Klik dan tahan tombol kiri pada mouse, kemudian tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, kemudian kita tarik sampai angka yang diinginkan. Berapa tadi? 22 ya. Oke, sampai di sini. Oke, 22. Nah, sekarang kita atur posisi teksnya ya pada kolom nomor. Saya blok kembali ke tengah secara horizontal dan ke tengah secara vertikal. Nah, lanjut untuk nama siswa ya. Ini mungkin saya percepat ya. Nah, untuk nama sudah selesai. Sekarang kolom name. Untuk nomor name, ini menggunakan angka berurutan ya di ujungnya, 2021 001. Setelahnya 02, 03 ya, dan seterusnya. Ini tinggal kita buat data berurutan lagi, 2021 001. 2021 001. Ini tinggal kita buat data yang berurutan. Klik di search, kemudian arahkan kursor mouse-nya tepat di sudut kanan bawah sel di sini. Nanti kursornya akan berubah tanda plus seperti ini. Kemudian klik dan tahan tombol kiri pada mouse. Lalu tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Kemudian kita tarik ke bawah sampai angka yang diinginkan, yaitu angka 22. Oke, sekarang lepas penekanan pada tombol kiri di mouse. Kemudian lepas penekanan pada tombol kontrol di keyboard. Nah, ini masih keadaan terblok. Tinggal kita ubah perataan teksnya ya, ke tengah secara horizontal, kemudian ke tengah secara vertikal. Oke, sini saya rasa sudah selesai ya. Tinggal kita berikan border ya. Untuk bordernya ini tinggal diblok mulai dari sel A7 ya, atau kolom nomor. Diblok sampai di sel berapa ya? Sel M30. Kemudian kita berikan border, klik combo box, pilih all border. Oke.
tinggal kita berikan lagi warna background ya. Ini saya blok ya. Untuk kolom nomor, nama siswa dan NIM. Kemudian pilih fill color untuk memberikan warna. Begitu pula dengan tanggal, fill color. Oh, di sini ada para pengajar. Ini ya, para pengajar. Tinggal kita tambahkan di sini. Di bawahnya, tepat di baris 31, para pengajar. Nah, ini tinggal kita berikan border ya. Klik sel A31, ya, di blok sampai di sel M31. Kemudian tinggal pilih combo box-nya, kita berikan all border. Oke. Nah, sekarang kita akan gabungkan selnya ya. Kalau kalian di sini, untuk para pengajar, ini ada 3 penggabungan sel di sini ya. Kolom A, kolom B, dan kolom C. Nah, di sini ya, klik sel A31 ya, kemudian blok sampai di sel C31. Lalu pilih Merge and Center. Ya, sekarang kita berikan peraturan teks ke tengah secara horizontal dan ke tengah secara vertikal. Oke, masih di tabelnya ya. Kita tambah sedikit tinggi dari header tabelnya. Ya, tepat di baris 8. Ya, klik dan tahan, kemudian tarik ke bawah. Begitu pula dengan baris nama ya. Ini saya blok mulai dari baris 9. Baris 9 sampai dengan baris 31. Kemudian klik salah satu barisnya untuk menambah tinggi dari baris ini. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus di bagian kopnya. Blok mulai dari sel A1 sampai dengan sel M1. Nah, setelah itu pilih Merge and Center. Sekarang kita cetak tebal. Begitu pula dengan baris kedua, blok sampai di kolom M, kemudian Merge and Center, cetak tebal. Oke, sekarang kita print preview ya. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Di tab menu File, kemudian pilih Print. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk kolom tanggal yang di print itu cuma sebagian. Kalau saya hitung, ini berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang diambil cuma 7 kolom untuk tanggalnya. Sementara yang tadi kita buat itu 10 kolom untuk kolom tanggal. Dan ternyata di sini ada yang kita lupa di awal ya. Itu kita lupa mengubah posisi kertasnya. Yang di tutorial ini, ya, pada tabel ini, itu menggunakan posisi kertas yang landscape. Sementara ini masih menggunakan portrait. Ya, kita tadi lupa di bagian awal ya. Nah, untuk mengubah posisi kertas ya, dari portrait ke landscape, ya, ini saya back kembali, dan kita bisa ubah dari sini ya. Kita back, di sini ada tab menu page layout, ini diklik, kemudian di sini pilih orientation, kemudian pilih landscape. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita cek di tab menu file, kemudian pilih print. Nah, ini hasilnya ya. Di sebelah kanan ini masih banyak yang free dibanding dengan sebelah kiri. Nah, kita tinggal menambah luas beberapa kolom di sini ya. Saya balik kembali. Yang kita tambah, ya, ini bisa kita geser untuk kolom nama sedikit. Kolom NIM. Begitu pula dengan kolom tanggal. Ini saya blok kembali, mulai dari kolom D sampai dengan kolom M. Kemudian tarik salah satu barisnya, supaya ke 10 baris ini nanti luasnya itu sama ya. Oh ya, tapi tetap kita harus hati-hati ya, jika menambahkan luas kolom di Excel, di sini ada margin ya. Ini jangan sampai keluar dari margin. Jika keluar dari margin ini, ya, garis pembatas ini,
maka kolom tersebut itu tidak terbaca. Jadi tetap hati-hati, jangan sampai keluar dari margin. Oke. Oke, seperti itu mungkin ya. Sekarang kita cek di tab menu file, kemudian pilih print. Nah, di sini kita sudah melihat hasil dari tabel yang kita ubah luasnya tadi ya. Ini sudah terbaca 10 kolom. Sisanya tinggal kita atur posisi tabelnya ya, supaya seimbang dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, caranya di sini ada tombol yang namanya page setup. Ini tinggal diklik. Kemudian di tab menu margin, di sini checklist pada bagian horizontal. Kemudian klik tombol OK. Nah, tabel yang kita buat ini terdiri dari dua halaman ya. Ini halaman pertama. Jika saya klik tombol next untuk pindah di halaman kedua, ya ini halaman kedua, headernya itu belum ada. Nah, kita bisa mengulang header yang ada pada tabel pertama ya, tanpa harus mengetik ulang header di halaman kedua. Nah, caranya, klik tombol B kembali ya, kita kembali ke halaman kerja Excel di sini. Pada tab menu page layout di sini, kemudian pada grup menu page setup di sini, ya kita bisa pilih salah satu, bisa pilih margin, orientation, size, dan lain-lain. Ya, atau kita bisa klik arah panah kecil ini ya, yang menghadap ke sudut kanan bawah ini, tepat di grup menu page setup, ini diklik. Nah, nanti akan muncul kotak dialog dari page setup. Kemudian pindah di tab menu sheet di sini. Kemudian kita pilih pada bagian row repeat. Ya. Klik arah panah atas ini. Nanti akan muncul kotak dialog page setup seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita blok atau klik pada bagian header yang akan diulang. Ya, tinggal klik di bagian ini, maka otomatis header yang akan diulang itu akan diseleksi. Nah, jika sudah, ini tinggal kita close ya. Ini oke. Dan jika saya scroll ke bawah, yaitu headernya tidak ada ya. Tapi ketika kita cek di bagian print preview di sini, di tab menu file, kemudian pilih print. Nah, ini halaman pertama. Jika saya pindah ke halaman kedua, headernya akan terus diulang di setiap halaman baru. Ya, jika tabelnya terdiri dari 3 halaman, ya maka header ini akan terus diulang. Nah, jika saya tambah tinggi dari baris name-nya, saya blok. Ini saya tambah, saya tarik sedikit. Nah, jika saya cek di bagian print preview, ya, ini halaman pertama, saya pindah, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima, headernya akan terus ada di setiap halaman. Ini saya Ctrl Z. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.